Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan membahas materi dari bab 4, salah satunya yaitu organisasi perdagangan bebas. Sebelum itu, saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kadek Cahya Pratiwi, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Inyamana Tirta Mahardika dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 14. Nama saya Ida Iman Pakalisa Devi, absen 1. Perkenalkan, nama saya Nimade Ambara Setiawati, nomor absen 23 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Kadek Riano Dananta Abdi dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Pramudita Dewi, absen 21. Perkenalkan, nama saya Imade Aditya Nugraha dari kelas 12 IPS 4, absen 10. Materi, saya akan membahas sedikit tentang apa itu organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya. Organisasi regional dan keanggotaannya hanya meliputi ruang lingkup di kawasan negara tertentu saja. Ada beberapa organisasi regional, salah satunya yang akan saya bahas yaitu organisasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor impor atau penjualan produk barang lainnya. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Adapun beberapa organisasi perdagangan bebas yaitu ada 3. Salah satunya yaitu ada CAFTA, NAFTA, dan AFTA. Berikut penjelasannya lebih lanjut. AFTA, Asia Free Trade Area, merupakan suatu kerjasama regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan hambatan perdagangan antara negara-negara ASEAN. AFTA didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat. Organisasi ini sudah terbentuk atas kesepakatan negara-negara di ASEAN untuk membentuk suatu zona perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan membentuk prediksi di pasar regional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CAFTA. CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area disepakati pada bulan November 2001 di KTT ASEAN ke-7 yang diselenggarakan di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. CAFTA merupakan kesepakatan antara negara anggota ASEAN dengan negara China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Hal ini diwujudkan dengan jalan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non-tarif, meningkatkan akses pasar jasa, ketentuan investasi, dan peningkatan kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Tujuan CAFTA adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara anggota secara progresif dan meningkatkan suatu sistem yang transparan untuk mempermudah investasi. North America Free Trade
Area atau NAFTA merupakan suatu bentuk kerjasama perdagangan bebas di wilayah Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Awalnya NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di wilayah Washington DC oleh wakil dari pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1994. Latar belakang pembentuknya FACTA. Latar belakang pembentuknya FACTA adalah adanya perubahan global, baik di bidang ekonomi, perdagangan maupun informasi, dan perubahan internal. Perubahan internal yaitu kemajuan ekonomi negara anggota hasil kerjasama yang blok lainnya kurang mengembirakan. Pengalihan kesatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Tujuan NAFTA diantaranya adalah menciptakan perdagangan bebas antara anggota NAFTA. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan hambatan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan. Selain itu, NAFTA dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui peluang investasi di kawasan Amerika Utara, serta promosi kondisi persaingan yang adil. Sekian materi yang dapat kami bahas. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.